Halo semuanya, selamat datang di channel Kita Obrolin. Tempat kita ngobrolin apa aja. Sekarang bareng Gilang. Gilang apa namanya? Gilang Cadel ya. Gilang Cadel. Iya, Gilang Cadel Gilang nama Cadel. panggung. Ih, nama panggung emang lu jadi apaan, artis lu? Siap-siap. Lu kenapa dipanggil Gilang Cadel? Ya karena Cadel. Nggak bisa ngomong R ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Cadel sebut Gilang Cadel. Ada di Instagramnya di Gilang Cadel 24 double L. Gilang Cadel Gilang Cadel L24. Oke. Terus ngomongin apa nih kita? Oh, ngomongin ini. Lu kan pernah sekantor sama gua, bener nggak? Iya. benar. Gua resign jauh sebelum pandemi corona. Ya kan, gua resign karena ada satu dan dua hal lah. Ya kan? Lalu masih bertahan di kantor yang sama saat itu, di kantor kita yang dulu. Iya. Tiba-tiba ada pandemi, ya kan? Pandemi di bulan Maret kalau nggak salah. Startnya pertengahan Maret lah. Pertengahan. Iya Maret ya, Ya. di pertengahan Maret lah. Mulai ada pandemi kan. Terus beberapa kantor mulai goyang tuh. Gue pikir kantor tempat kita dulu kerja ini nggak akan goyang karena itu sebuah perusahaan yang bonafit gitu, maksudnya perusahaan besar yang dengan karyawannya yang ribuan lah ya, gitu. 102 kan. Gue pikir nggak akan goyang karena juga udah kuat lah ininya landasan finansial gitu. Tapi ternyata goyangnya kenapa gue bilang goyang karena pandemi ini, karena ada beberapa yang gue dengar nih, karena gue udah resign, yang gue dengar ada beberapa karyawan yang putus hubungan kerja lah, atau PHK lah ya, putus hubungan kerja, termasuk lu. Ya. Ya udah, ceritain lu awalnya masuk itu statusnya gimana, atau terus kenapa tiba-tiba di ini? Jadi status awalnya dijanjiin 3 tahun. 3 tahun. Dijanjiin 3 tahun tuh project dalam Project itu dalam artian dalam freelancer ya? freelancer lah tapi jatuhnya. reguler. Tapi kerjaannya reguler dan Iya. itu terus menerus ada daily worknya Ya jadi maksud yang gua ngerjain project ya lu berarti current project dalam artian freelance, tapi kerjaannya daily. daily Oke, dan berarti terus ada harusnya terus aja gitu ya, harusnya statusnya sebenarnya itu. Ya udah tuh dijanji, sayangnya walaupun kan pertama interview pertama sama user atau misalnya dibilang manajernya ya, waktu itu belum tahu manajernya. Dijanjinya gitu 3 tahun, cuma pas ketemu HRD tadinya bilang kontraknya per 6 bulan. Karena project. Karena jatuhnya project bukan langsung karyawan. Iya, karena gue juga dulu sebelum jadi karyawan tetap di tempat itu setahun. Ya udah, karena ya waktu itu emang belum punya pengalaman juga, mau cari pengalaman ya bolehlah ngambil sekalian. Ya lumayan juga ya. Apalagi lumayan ngelihat perusahaannya perusahaan besar. gede yang udah lama juga nggak. Dan orang kalau 5 kita tahun, 10 tahun. sebut pasti orang tahu. Ya, kalau disebut perusahaan apa pasti tahu. Pasti tahu. Ya. Ya. Cukup mewah sih bisa dibilang, makan banyak teman-teman nggak percaya masuk situ kan. Ya udah. Karena jadi incaran banyak orang ya. Iya, bisa dibilang gitu. Terus Ya udah tuh. Ya udah Bulan. normal tuh. kerja 6 bulan Jangan diperpanjang. panjang terus Lu berapa lama sih di situ jadinya? hampir 2 tahun. Harusnya Agustus 2 tahun. Harusnya Agustus ini 2 tahun. 2018 berarti lu masuk ya? Iya, 2018 Agustus. Lama juga ya? Main lah. Makanya Gua lebih lama ternyata. cuma sempat kemarin yang paling parah sih pas. Jadi lu 6 bulan terus diperpanjang. Panjang terus. 6 bulan lagi. Berarti udah setahun aman tuh, Aman, setahun. tanpa ada apa-apa, pokoknya setahun aman. Pas di yang kontraknya yang kedua tuh, yang pas bulan puasa tahun Yang 2008. Yang ketiga apa yang kedua? Yang ketiga apa yang kedua ya lupa, pokoknya Lu udah divisinya berubah. Divisinya rombak total. Oh, itu kalau gua nggak salah itu
udah setahun ya? Iya, udah setahun. Itu gue baru masih belum setahun kurang lah. Oh iya, lu mau kontrak ketiga. Iya, mau kontrak ketiga. Divisinya tiba-tiba berubah total. Jadi apa namanya? Udah kontrak setahun nih, mau kontrak ketiga kan berarti kan 6 bulan yang ketiga ya. Divisi berubah. Lu ditempatkan di divisi yang baru itu. Divisi yang mending sih sebenarnya, lebih keselnya pas masa perpindahan gue jadi lontang-lantung. Jadi nggak punya atasan, kerjaannya juga ya bisa dibilang apa karena memang mungkin divisinya masih baru, masih sama-sama ngeraba nih kerjanya gimana gitu. Dan gitu waktu itu ya benar-benar ditinggal cuma ya gue berdua doang ganti-gantian di ruangan gede gitu. Bingung juga sih, komputer udah pada diambilin, sisa 2 komputer doang. Agak sedikit apa ya? Kayak ngerasa aneh kan, kayak ngerasa nggak kepake. Gua kepake nggak sih di sini gitu ya. Dan hampir frustasi juga sih kemarin pas di situ sih. Emang ya untungnya emang masih rezeki. Nggak lama sih kemudian langsung perpanjang kontrak terus divisinya langsung diperbaikin sih. Ya jadi ada kerjaan tetap lagi. Oke. Kerjaannya tetap jelas gitu dan pemimpinnya udah ada lagi. Bosnya udah ada lagi. Jadi kalau ada apa-apa bisa ngadu. Oh iya gitu. Oke, udah terus kontrak ketiga. Kontrak ketiga tuh. Aman lah ya, bisa dibilang mulus lah, nggak ada aneh-aneh, cuma karena divisi baru belajar doang, kebetulan yang dipelajarin juga nggak terlalu ribet lah. 6 bulan ketiga aman. Nah, 6 bulan keempat nih kan berarti mau 2 tahun, berarti 6 bulan keempat perpanjangnya aman nggak? Kan perpanjangnya bulan Februari, perpanjang tuh. Tetap aman. Tetap diperpanjang. Karena belum ada pandemi. Kan Februari. Kebetulan perpanjangnya Februari tuh. Udah perpanjang kan. Kirain, nah kan mulai pandemi Maret pertengahan April lah. Nah di Maret kan masih masuk normal sampai awal April baru di WFH-in. WFH tuh kerja di rumah. Kerja di rumah, work from home. Tapi sesuai ngikutin. Gini, kantor lu itu ya, kantor gue juga yang dulu kan juga nggak bisa sembarangan kerja di rumah, dalam artian kita kan menggunakan jaringan yang biasanya adanya di kantor doang gitu. Gue belum pernah ada caranya orang kerja di rumah selama gue di situ ya. Selama gue di situ karena kita kerjaan by system. Itu sistemnya berarti udah bisa dibawa ke rumah. Akhirnya iya, waktu pas pandemi mulai agak kasusnya naik terus, IT udah ditekan sama manajer divisi gue. Dia divisi gue bisa kerja di rumah karena satu sisi emang ada yang beberapa yang jauh kayak gue kan, dari Tambun ke situ cukup jauh kan. Nah makanya divisi IT ditekan, niatnya 1 minggu sebelum April tuh udah harus WFH, cuma karena mungkin ya IT-nya ada kendala jadi bisanya itu sekitar 1 hari sebelum April baru bisa WFH. Gue ngerti sih kenapa IT-nya terkendala. Iya. Gue paham sih, karena itu sistemnya ya kan, takut kecolongan data juga kan. Dan harus ya itu kan bukan kita yang bikin sistemnya, jadi harus ada mungkin negosiasi ke si pembuat sistem. Ya udah 1 hari sebelum April baru bisa full WFH. 1 hari sebelum April. Iya. Berarti April 30 Maret, 31. Ya pokoknya itu udah WFH langsung tuh. Lu WFH dah tuh selama ya lumayan lah ya, hampir sebulan kali lah hitungannya WFH. Sampai bulan Mei. Awal Mei masih masuk seminggu, masih aman tuh. Seminggu Mei aman. Nggak terjadi apa-apa. Dan nggak kepikiran juga sih kan, mikirnya ya itu lagi tadi perusahaan gede kan. Dengan ribuan udah 5 sampai puluhan tahun berdiri kan, nggak mungkin banget lah. Dan satu sisi pun dengan adanya pandemi ini kan harusnya ratingnya mereka naik dengan mereka sebagai platform informasi kan. Harusnya pemikirannya kemarin gitu. Makanya di bawah santai. Pas masuk minggu kedua tiba-tiba ada telepon langsung dari manajer yang interview lu saat itu. Iya, awal interview. minta waktu buat ketemu. Tapi lu berubah divisi nggak ganti manajer ya? Nggak ganti manajer, ganti apa sih bisa dibilang? Ya ganti head lah, ganti head unit lah, head unit sama koordinator lah. Sip, bahasanya situ mah. Ya koordinator lah. Ya
ada tuh yang kedua enggak sih lupa bukan manajemen nelfon, koordinatornya itu dia nelpon nanya lagi di mana. Soalnya kan lagi nggak jaga jam WFH-nya kan. Udah tuh ditelepon di rumah kan bilang minta besok langsung hadir ke kantor, disuruh manajer. Ya dari situ udah langsung feeling gak enak sih. Di satu sisi dengan banyak temen yang emang diputus kan, ya berasa. Temen lu diputus dalam artian temen satu kantor atau? Enggak, ada teman rumah, beda kerjaan. Cuma kena dampaknya dia. Nah, Lu makanya pikir kan dengan perusahaan sebesar iya, itu dengan perusahaan aman sebesar lah itu, nih gua. Udah 10 tahun lebih kan kayak lebih. aduh agak masa sih lu ini sampai harus ngeluarin karyawan kan kayak aduh kayak nggak mungkin deh. Cuma ya udah tiba-tiba ditelepon kayak gitu. Ya udah mau nggak mau besoknya. Oke, datang nih gitu. Dan dia udah tuh. Terus kebetulan kan ruangan manajer atau berdua sama temen lu? Sama teman, sama satu lagi. Juga sih. Ya. Kebetulan yang jamnya ketemu duluan dia tuh. Dia udah ngabarin duluan. Udah bareng dah gitu. Nggak bisa katanya, dia nggak bisa bareng. One by one. One by one. Nah kebetulan dia duluan tuh. Ya udah. Pas nyampe kantor dia udah cerita duluan, ya udah kayak ya udah mau gimana lagi. Gak seru, temen lu gak asik, harusnya temen lu tuh diem dulu, jangan cerita apa-apa. Gak bisa, gue aja udah nanya. Ya udah, abis itu dipanggil. Ya udah diomongin gitu-gitu. Alasannya apa? Perusahaannya minusnya gede katanya. Oh jadi minusnya gede. Minusnya gede, ada satu program yang ngasilin keuntungan katanya gitu. Jadi terus kenapa nggak tim yang bekerja di bagian itu yang dihabisin dulu? Kan dia kagak menghasilkan keuntungan. Menurut gua ya. Alasannya sih yang kontraknya masih freelance yang lebih memungkinkan untuk duluanin bahasa baiknya mah. Soalnya kan kalau karyawan tetap banyak tanggungannya nanti repot. kayaknya. Iya, repot. Tapi karyawan non tetap juga kan banyak yang PKWT gitu, yang juga masih bisa dikorbanin. Tapi mungkin ya freelance dulu ya. Freelance dulu yang dia bicaranya sih freelance dulu yang dihabisin. Ya. Tanpa nggak bisa ngelawan juga sih, di kontraknya jelas sih kan ada force major ya, karena ini kan jatuhnya force major. Jadi ya benar-benar nggak bisa ngebantah gitu. Ya nggak bisa. Karena emang udah tertulis juga di kontraknya, mau nggak mau nerima aja. Tapi gaji gimana gaji? Lu diputus di akhir bulan apa di awal bulan apa di tengah bulan? Di pertengahan bulan. Jadi sebenarnya harusnya itu masih harus kerja sampai akhir April. Sampai akhir bulan tuh. Sampai akhir bulan. Walaupun kontrak lu harusnya sampai Agustus, berarti 3 bulan lagi ya? Iya. Mei, Juni, Juli, Agustus 4 bulan lagi. Cuma karena kata dia bulan Mei sorry udah masuk puasa sampai akhir pertengahan Mei. Juni, Juli, Agustus ya. Harusnya 3 bulan lagi kontrak lu habis kan. Sampai akhir Mei harusnya sebenarnya masih kerja. Terus kata dia ini sampai akhir Mei berarti harusnya sampai bulan kemarin nih. Iya harusnya. Bulan apa sih? April dong. Puasa bulan apa sih? Puasa Mei, pertengahan Mei. Puasa April dong. Pertengahan April. Oh iya berarti bener, pokoknya pas masa pertengahan puasa juga deh. Nah yaudah tuh akhirnya tuh suruh kerja sampai akhir bulan. Sampai akhir April tuh. Cuman dia bilang sebagai kompensasi, mungkin kan kalian pasti ada rasa tidak terima, rasa sakit hati, dia ngomong kayak gitu atas ya pemutusan sepihak. Kita dibebasin dari tugas tapi masih terima hak sampai akhir bulan katanya gitu. Berarti full gaji lu bulan April tuh full tetap. Walaupun lu berhenti di saat itu juga. Karena ya memang benar sih kayak ya gue udah tahu ujung karir gue di sini, kayak mas banget kerja lagi kan. Nggak ada semangat lagi. Kayak ya lama-sama saya harus kerja sih gitu kan. Nggak ada semangat lagi. Iya ya udah mau nggak mau terima. Ya tapi masih beruntung sih emang perusahaannya, karena perusahaan gede kali ya. Masih dikasih, ternyata masih baik, masih ngasih THR sama. Oh THR dapet? Masih. Oh dapet juga? Dapet THR sama apa sih? Setahun segaji full? Enggak. Gua 2 kali nomor THR nggak pernah segaji full. Nah tapi kan lu setahun lebih. Nggak ngerti hitungannya mereka gimana. Nah kalau yang tahun pertama mungkin lu karena 10 bulan lah.
Iya kan gue udah 3 tahun jatuhnya. Oh iya 2 tahun dong. 2 tahun, ya. Nah, ini kan lebaran kedua dong berarti. Tapi enggak full itu. Oh enggak full. Ya mungkin Kena potongan pajak kan. enggak, mungkin pandemi juga. Iya sih. Pandemi juga balik lagi. Pulangnya juga enggak signifikan banget sih ya, worth it lah maksudnya buat gue yang udah Ya paling tidak kan lu nggak kerja dibayar gaji full, THR dapat juga. Dapat juga. Alhamdulillah. Makanya iya. Oh dapat juga, bagus juga. Bagus Sama dapat Mungkin pasar karena juga sih. Oh pasar dapat juga. Dapat juga pasar. Berarti itu emang bonafit ya perusahaan. Iya, memang Kita tidak menyalahkan perusahaannya betul iya, ya. perusahaannya memang perusahaan besar. Tapi mungkin memang keadaan. Iya. Mungkin kalau keadaannya normal-normal aja. Nggak mungkin nyampe kayak gitu. Mungkin lu masih kerja sekarang. Iya. Gitu kan. Cuma sih yang bikin kesel tuh ya udah hampir 2 tahun gitu ngajuin kenaikan buat PKWT itu selalu ditolak. Susah memang. Gue Iya. setahu gue memang susah. Setahu gue memang susah untuk ngajuin jadi PKWT tuh harus bosnya yang Iya, bekerja keras, sementara manajer lu harus koordinasi ke bawahnya. Nah bawahnya itu kalau bawahnya nggak memperjuangkan, selesai sampai di situ. Iya, Gitu. itu dia sih makanya berkali-kali ngomong sampai ya. Tapi udahlah. sebenarnya freelance di situ enak kan? Maksudnya dalam artian ya gaji lumayan. Iya Lumayan, fasilitas lengkap lah boleh dibilang. bisa dibilang Bahkan ada lengkap antaran semua. pulang juga kan. Ada antaran pulang, malam. Terus kayak makan dikasih. Kan dapet. Ya kan? Cuma kan kayak gimana ya, ada ya mungkin karena emang keuntungan divisi jatuhnya ya, jadi kerjaannya kelihatan mudah. Cuma ada divisi lain memang sih kerjaannya jatuh lebih sibuk divisi lain itu, tapi dia belum nyampe 2 tahun masih di bawah gua, masuknya dia udah dapet PKWT. Itu Ya, itu sih karena yang bikin atasan yang bikin kecewanya kayak karena gitu. atasannya memperjuangkan. Iya, itu dia yang bikin kecewanya di situ. Karena atasannya memperjuangkan. Itu ya gue tau lah di kantor itu gue lumayan lama lah di situ. Kecewanya kan soalnya kan ibarat kata ya gue juga kerja di situ jobnya reguler kan, reguler. Gue punya daily gue juga lumayan, nggak maksudnya harus dikerjain tetap hari itu, nggak bisa ditinggal, nggak. Divisi lu dianggap Iya, remeh sih receh sebenarnya. lah yang bisa dibilang. Padahal mah ya butuh juga kalau emang dibutuhin. Iya memang butuh, bukan kalau emang dibutuhin emang butuh, tapi ya tau lah gue anggapan yang kayak gitu-gitu. Tapi ya udahlah, ibaratnya tapi perusahaannya tetap baik kan, tetap ngasih THR. Jatuhnya gitu masih lumayan. Jarang dong orang tetap Iya. THR, tetap. Makanya kemarin sempat kayak aduh nanggung banget ya, kenapa dihudain yang nggak pas THR kan, Oh, kayak iya. gitu kan. Tapi dapat juga. Nah, tapi untungnya dapet juga sih. Alhamdulillah. Lu nggak cerita sama gue? Kan lu nggak nanya. Kan lu ke rumah gue habis kenal THR itu, kesini juga. Enggak, itu dikasih tahunya setelah itu Bang. Oh, setelah itu. Jadi setelah kan tahu dikasih apa sih, diberhentiin kan, dibilang bisa ngambil apa sih paklaring kan, itu 5-6 hari apa seminggu lebih lah. Enak ya, gue pak lari nungguin 3 bulan apa ya? Lama itu, tapi Bang maksudnya kayak harus dihubungin sampai berapa kali, manajer kayak 3 kali. Iya. Gue juga, tapi pak lari gue lama loh keluarnya. Padahal gue karya tetap. Mungkin karena ya ini kali. Lama kali gue 3 bulan lah. Mau ngebantu kali biar dapat kerjanya cepat. Nah, abis PHK nih, kan abis putus kerja nih. Gue nggak nanya perasaan lu, udah pasti nggak enak lah perasaan lu ya. Lu apa yang lu lakuin setelah itu? Ya gue tahu setelah lu PHK lu ke rumah gue tahu. Beruntung sih gue ini ya kenal dunia games ya. Oh gitu, lu e-sport. Enggak profesional sih jatuhnya. Enggak. Ini kayak gimana ya? Dijelasin agak sedikit rumit sih kalau emang dasar. Ya pokoknya lu main game. Main game, jadi ada satu platform game. Dia ini Disebut aja lah nama gamenya. Nah, gamenya namanya Wishing Force. Nah, di sini Wishing Force ini biasanya banyak servernya nih. Kebetulan ada server baru. Nah, di situ tuh ya bisa lah kita ya jatuhnya nyari duit di situ. Nah, lumayan sih dari situ. Kemarin selama nganggur ya seminggu masih dapat sekitar, paling dikitnya seminggu 200. Tapi paling banyak, 200, tapi paling banyaknya seminggu 400 ya kalau total kemarin sebulan. 1 juta sampai 1,5 juta lah. 1,5 lah kemarin nganggur, lumayan buat, juga lah buat seorang pengangguran. Iya, paling enggak buat bisa beli pulsa. Ya bisa. Karena kan main game pakai internet. Bisa buat bayar internet rumah lah, lumayan juga. Lumayan.
buat makan cukup lah. Kan cukup lah. Dan belum beristri, belum beranak kan. Ya itu sih makanya untungnya masih di situ. Tapi nyari-nyari kerja lagi nggak? Pasti masih setiap. Ada nggak saat kemana aja lu? Nyebutin lagi nggak apa-apa. Nggak, lu udah berapa banyak perusahaan yang lu lamar? Kalau via yang pas pam itu sih banyak ya. Banyak. Pas Ada 10 lebih lah. lebih. Setiap Satu pun belum ada panggilan atau respon. Ada cuma satu nyangkut, tapi marketing asuransi. Aduh. Kenapa marketing asuransi? Ya Kita bukan meremehkan pekerjaan ya. Enggak meremehkan pekerjaan ya, tapi tipikalnya ini loh, kayak gimana ya? Gue tipikal orang yang nggak bisa bercakap langsung dengan orang baru, apalagi apa yang nggak prospek. Aduh. Lu nggak bisa buka obrolan, nggak bisa ngomong, apalagi tujuannya gue nawarin sesuatu yang agak sulit gitu. Ya, asuransi kan dibilang agak sulit, apalagi lagi pandemi gini. Orang-orang aja mikir buat BPJS aja pada turun semua sekarang kan. Makanya waduh, ini gimana ya? Ya udah, kirain kemarin pas itu bakal jadi telemarketing. Kalau telemarketing mungkin masih berani lah ya, soalnya ketemu langsung. Iya, karena by phone kan. Kalau by phone setidaknya mau ngomong dari kondisi tegang atau apapun mereka nggak tahu kan. Yang penting suaranya bagus. Emang pas di sana suruh. Tapi kayaknya lu nggak pantas telemarketing. Emang pas di sana suruh nawarin langsung door to door. Iya, kayak kalau lagi ada event atau apa. Iya, door to door namanya. Kayak waduh, nggak cocok nih. Nggak bisa, akhirnya nggak. Satu doang tuh yang dipanggil. Ya, selama menghanggo ini dapetnya satu doang. Belum ada lagi. Lu nggak ngelamar di marketing lain. Cuma ada panggilan dari salah satu platform e-commerce, cuman dia manggilnya yang di Semarang. Padahal gue daftarnya di Jabodetabek. Tapi kan biasanya interview by Zoom atau by Skype. Anehnya dia nggak nyediain kontak, makanya dia email tapi nggak nyediain kontak, makanya aduh. Nggak balas lagi. Emailnya udah nggak bisa di-reply, udah dicoba di-reply. Itu email kayak email otomatis, makanya aduh. Lumayan juga dalam hati kan jadi customer service salah satu platform e-commerce, cuma dia minta basicnya on Semarang lah. Nanti kok Semarang sih? Ya nggak apa-apa, lu pindah Semarang. Ya kalau masih interview mah rugi bang. Iya sih ya, benar. Ya mudah-mudahan lah kan. Sih. PHK nggak lu doang. Iya, yang PHK sih. Mudah-mudahan yang di PHK selama PSBB ini atau pandemi ini atau hari corona gini buru-buru lah dapat kerjaan baru. Apalagi yang bebannya baru jadi banyak. Mudah-mudahan ya. Amin. Lu juga. Mudah-mudahan tiba-tiba gue telepon, lu di mana? Kantor lah. Kan. Jadinya manajer lagi. Aduh, amin ya Allah. Amin. Marketing manajer. Ya, gak apa-apa kalau udah manajer. Gak apa ya, udah manajer ya. Kalau udah manajer tipikalnya udah beda. Terus apalagi lu berarti di rumah aja selama nganggur gitu? Iya, benar-benar hampir 2 bulan. Lu di rumah aja karena emang nggak punya teman main, atau karena lu mematuhi peraturan pemerintah, atau karena lu emang gak punya duit? Sebenarnya sih karena ya tuntutan game itu sih. Harus nge-game. Karena game itu gimana ya? Karena itu lahan pencarian lu. Lahan pencarian, duitnya instan bisa dibilang itu. Semakin lu banyak lo ngabisin waktu di game itu, semakin banyak yang bisa lu dapat. Makanya dari situ gua ya mau keluar rumah mikirnya, aduh kalau keluar rumah mau nggak mau jajan kan minimal. Lu capek juga. Dari gitu nongkrongnya juga kan ibarat kata ya pada ngapain sih, paling ngobrolin apa sih gitu kayak ya udah. Nah, ini lu mau keluar rumah tempat gua? Ya ini kan ada lah yang harus dibahas. yang harus dibahas. Iya. Sekalian ya setidaknya ngeluarin apa yang ada selama ini ditahan kan. Iya, lu harus keluarin dong. Kita obrolin, kita harus selama 2 bulan ini kan kayak ada di rumah, rumah buka laptop, makan, minum, tidur, buka laptop lagi gitu doang. Tapi lu nggak gemuk, kurus malah, gue lihat. Nah itu jarang makan juga, karena emang kalau lagi di depan laptop tuh kayak, ya udah lu fokus aja lah, kagak mikirin banget kayak ini. Tapi lu main laptop malam dong berarti? Biasanya lebih sering malam. Kalau siang diobrolin malu pasti kan? Enggak kan, mama tahu kalau diberhentiin. Dan mama tahu kalau itu nggak hasilin. Oh gitu. Jadi ibarat kata ya udah, daripada lo nggak punya kerjaan, daripada lu nongkrong ngabisin duit, dengan lu situ. Iya, cuma sih mama juga nggak ngelarang gitu. Mama juga ngerti kan kondisinya emang ya gimana ya, nggak memungkinkan juga untuk memaksa kan. Iya. Makanya juga dibiarin.
Ya pokoknya karena gamenya itu lebih memungkinkan lebih bagusnya online di malam ya gitu, jadi jam tidur berantakan. Iya. Jadi tidurnya di pagi ke siang sore, malam baru lagi. main lagi. Jadi ya berantakan lah jam tidur mah. Kenapa harus malam? Peluang lebih dapat keuntungannya malam. Lebih besar lebih kemungkinannya. Oh, gitu. Karena sifatnya kan gimana ya, di game itu sifatnya kan ada si pembeli sama si penjual. Si pembeli itu yang biasa membeli itu dia siang, dan dia biasa beli doang kalau siang pun. Nah kalau yang malam tuh penjual buat nyari barangnya di malam enak. Gitu. Pesaingnya nggak banyak. Game apa namanya? Racing Force. Jadi yang main bisa kontak dia nih kalau minta kontaknya. Nah saya cukup banyak lebih jago. Iya kan. Kalau kan lumayan jadi lu penghasilan kalau lu banyak. Banyak yang ngasilin bang. Sebenarnya kalau tekun ya, sebenarnya game ini lebih kalau emang mau nyari duit lebih enak tuh per tim. Jadi lu masing-masing ada yang harus dikerjain per tim ini. Cuma karena gue punya temen nih, gimana ya, temennya pun nggak seniat gitu nyari duitnya. Jadi ya nggak bisa bikin. Kalau yang niat itu ada di gamenya itu mungkin dia sebulan bisa dapat 2 kali UMR mungkin itu. Mungkin ya? Mungkin, sangat mungkin. Cuma ya gitu. Biasanya ya kalau nggak dia fisiknya makin kekuras, ya gitu gampang tidur. Pokoknya ya. Jadi game itu menghasilkan kalau lu tahu celahnya. Bahkan kalau lu kenapa lu nggak ke e-sport? Kalau ke e-sport mungkin lagi booming. Jatuhnya udah telat kali ya. Dan game yang gua kuasain juga saingannya cukup berat sih. Gue cepet tapi lu nyobain waktu itu. YouTuber lah ya, YouTuber jatuhnya ranknya udah lumayan ya, main salah satu game kayak catur gitu. Ini auto waktu itu gue mainnya Magic Chess. Gue kalau ketemu salah satu YouTuber, gue emang kalah sih di situ. Dari situ gue mikir, oh dia nggak sekedar main, ternyata memang dia punya kemampuan gitu. Iyalah. Dari situ gue kayak, waduh gue kurang nih di game. Masih lagi berusaha banget dapat kerjaan tuh di bidang caster. Caster tuh apa? Caster tuh kayak yang kalau sepak bola komentator. Nah ini komentator di game. Jadi kan kita ngomong. Iya maksudnya kayak kemarin tuh. Caster game. Ya gue tahu. Kayak semacam. Sekarang sih yang paling tenar kalau game sih si Coki Pardede sama Coki Muslim. Iya sama Tristan Muslim. Iya. Sebenarnya sih lebih famous lagi. Tapi kan dia ada mukanya. Iya itu dia. Lo kamu ada mukanya gue tahu. Gue sih kemarin ada lowongannya. Cuma sangat disayangkan di situ syaratnya itu harus lucu. Dia kan lucu bisa. Lo harus ada teman yang ngemancing. Iya. Enggak lagi juga kayak ya gue mau casterin game gak selalu lucu kayak syaratnya nggak masuk banget dong jadi caster game lucu. Kan caster game sebenarnya lebih ke lo tahu semua inti gamenya, lo tahu semua triknya, lo tahu apa yang bakal kemungkinan dilakuin sama playernya, nama-nama skillnya harusnya. Cuma karena mungkin dia pengennya entertain. Dia nge-brandnya entertain. Iya dia ada entertainnya makanya kan. Udah waktu itu. Ya kan kayak komentator bola aja, bola kan nggak mesti harus tahu beberapa teknik, tapi kan lucunya itu lebih laku. Iya sih, makanya sih gitu. Agak bingung juga. Sekarang juga lagi susah sih nyari yang kayak gitu. Terus sekarang udah nih main game doang. Terus lu nggak kemana-mana soalnya. Lu kan biasa menggunakan kereta ya, lu termasuk pengguna kereta. Angker kalau kata orang angker. Anak kereta ya kan. Lu kesini naik kereta dong. Ternyata udah boleh. Udah boleh. Cuma kereta nggak pernah diberhentiin, cuma jamnya aja. Diatur. Jamnya dibatasi. Iya, lebih dibatasin. Lu tadi naik kereta kesini gimana? Pengalaman nih sharing, mungkin ada yang masih takut naik kereta gitu. Di new normal ini karena kan kita udah mau new normal. Jatuhnya sebenarnya hampir sama aja, cuma bedanya ya kan ada jarak duduknya aja. Terus ada jarak duduknya sekarang. Jarak duduknya. Terus kan katanya dibatasi. Cuma kalau dibatasin jatuhnya lebih ke stasiun-stasiun gede kali ya. Jadi ketika lo masuk nggak langsung berbondong-bondong gitu. Kalau dulu kan mepet kan, ngetapnya pun mepet kita kan. Mepet. Sekarang kan kalau kebetulan gue naik dari Tambun kan karena bukan stasiun utama atau stasiun yang
rame jadi Tapi di Tanah Abang kan tadi kenapa? tadi di Tanah Abang gitu cukup banyak TNI-nya sama polisinya. Oh, yang dia. jaga tuh. Iya kan, karena emang kadang masih bandel lah ya. Tapi di kereta ada tempat duduknya dibatasi. Iya, ada tulisannya nggak boleh didudukin. Nah, tapi emang batas bandel diri nggak? enggak sih, Aman badan ya? darurat. Aman. Emang yang masih diabain tuh batas diri. Kadang masih ada aja yang ya karena dia datang segerombol kali ya. Iya. Nggak mau jauh-jauhan. Malas pisah-pisahan gitu ya. Emang ya selagi mereka nggak ngobrol sih mungkin Fan-fan lah aja ya. gitu. Selama mereka nggak ngobrol kan nggak ngeluarin cairan kan. Iya sih. Cuma cukup mengejutkan ketika ngelihat Manggarai sih. Manggarai bisa sepi juga ternyata. Sepi Manggarai. Oke. Jadi ada yang mau dibahas lagi? Apa ya? Kalau udah kita udahin aja. Ya udah. Jangan lama. Ini udah setengah jam coy. Oke udah. Gitu aja ngobrol sama Gilang Cadel L24. Yes. Instagramnya. L24. Kalau lu main game apa tadi? Racing Force. Nah bisa Cari aja Nick Suratman. apa? Nick Suratman. Suratman nicknya. Oke, cari nicknya Suratman. Itu pasti saya. Itu bikin kalau mau butuh apa kita cari nama dia. Lumayan lah dia bisa nambang lah kayak gitu ya. Ya bisa bahasanya kayak gitulah. Oke. Bertani. Ya udah. Itu aja channel dari itu aja kali ini di kita obrolin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share channel ini ke seluruh dunia. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Dadah.